berbicara ke hal yang paling mendasar, di mana korupsi ini terjadi karena adanya rasa tidak puas dalam diri, seperti rasa tamak atau pada di dalam diri orang itu sendiri. Maka pemerintah harus melindungi ada adik-adik atau orang-orang yang masih di bawah umur yang memperkenalkan buruknya korupsi. Dan kenapa? Agar bertujuan di dalam benak mereka itu tahu bahwasannya korupsi ini tidak baik dilakukan di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemerintah ini benar-benar ingin menghapus atau menghilangkan korupsi itu sendiri, maka dia harus membuat atau mempertegas undang-undang yang ada. Mungkin itu saja yang dapat menurut saya. Korupsi ini merupakan hal yang sangat serius di negara, khususnya di negara kita ini. Ini merupakan perbuatan negatif yang seperti penggelapan uang, memberi suap atau menyogok seseorang. Dan jadi ini harus kita bisa berantas bersama, baik itu dari kelembagaan negara maupun dari kita sebagai masyarakat. Khususnya bagi KPK, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana kita sebagai rakyat harus mendukung upaya KPK dalam mencari atau memberantas korupsi, siapa aja yang korupsi, supaya di negara kita ini korupsi semakin berkurang gitu. Karena korupsi ini merupakan bisa menghabiskan aset negara. Oh begitu Mas. Kalau menurut Mas tuh, kalau misalkan pemerintah itu mengeluarkan undang-undang tentang pelaku koruptor, yaitu hukuman mati, gimana menurut Mas? Ya, menurut kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bagaimana upaya penegakan hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi ini, karena di negara kita ini masih negara hukum. Jadi kalau saya lihat banyak orang-orang yang korupsi, hukumannya cuma di penjara, sedangkan di penjaranya itu masih sangat mewah gitu. Jadi kalau menurut saya, supaya korupsi di negara kita ini semakin berkurang, sebaiknya hukumannya lebih ketat lagi, seperti yang Mas bilang tadi. Boleh dah hukuman mati gitu, supaya korupsi bisa kita berantas bersama dan negara kita ini bisa menjadi harmonis dan sejahtera. Atau langkah yang kami ambil, kami selaku Badan Pengawasan Korupsi akan melakukan tindakan yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap instansi yang akan menerima dana atau anggaran tersebut. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan pengawasan serta kebijakan yang lebih ketat terhadap aliran atau dana yang akan digunakan oleh instansi tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang mengaturnya. Kemudian yang berikutnya, kami akan melakukan tindakan tegas terhadap instansi ataupun pelaku yang melakukan tindakan korupsi terhadap anggaran tersebut. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pencegahan anti korupsi. Jadi pada dasarnya pemerintah sangat melirik tentang hal ini karena memang hal ini sangat merusak dan menghambat pembangunan yang ada di Indonesia ini. Jadi ada pun langkah pemerintah yang telah kita ketahui bersama, yaitu adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011 baru-baru ini tentang pencegahan korupsi, yaitu menghasilkan 5 ketetapan yang strategis. Yang pertama adalah bidang pencegahan, yang kedua adalah penindakan harmonisasi perundang-undangan, yang ketiga adalah hubungan internasional, yang keempat adalah penyitaan aset-aset hasil korupsi, yang kelima adalah pelopor pencegahan utama. Dan juga pemerintah telah membentuk badan yang independen yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu membuktikan bahwa langkah-langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi ini sangatlah luar biasa sekali. Karena memang dari perumusan undang-undang maupun instruksi Presiden yang telah menetapkan 6 langkah strategis itu juga membuktikan tentang bagaimana pemerintah itu sangat terfokus untuk
membersihkan birokrasi maupun kepemerintahan yang bersih dari korupsi itu sendiri.